Jauh sebelum Roma bangkit dan Babilonia runtuh, satu kerajaan telah berdiri selama berabad-abad, negeri tempat matahari dan sungai berkuasa, dan tempat para dewa berjalan di atas batu. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi, terpikat oleh daya tarik Mesir, sejarawan Yunani Herodotus tiba di sini menuliskan pengalamannya dalam teks seminalnya, Sejarah. Baginya, piramida dan kuil sudah menjadi peninggalan masa yang tak terlupakan. Sebagaimana pemerintahan Kleopatra adalah sejarah kuno bagi kita saat ini. Ia berhenti sejenak di depan piramida-piramida besar Giza, terkesima dengan ketepatan batu-batunya sejajar dengan langit. Di sepanjang tepi sungai Nil, ia mengamati para petani mengarahkan air, para pengrajin memahat batu, dan para juru tulis mencatat hukum, pengobatan, dan ritual. Ini adalah peradaban yang hidup dengan kontinuitas, namun perlahan menuju kehancurannya yang tak terelakkan. Hari ini kita akan menelusuri seluruh sejarah Mesir kuno, kerajaan Sungai Nil. Mesir Pradinasti. Di fajar peradaban, matahari terbit di ufuk timur menyebarkan cahayanya yang meleleh di atas daratan yang ekstrim. Di timur dan barat, bukit pasir gurun yang tak berujung membentang menjadi kabut berkilauan, panas beriak dari pasir. Di selatan, jejak pertama Sungai Nil muncul. Sungai itu bahkan saat itu menentang semua aturan. Sungai itu bergerak ke utara, menyusuri tanah yang gersang, dan di sekitarnya, kehidupan mulai bergejolak. Disinilah, di tempat lahirnya kontradiksi ini, Tanah Merah dan Tanah Hitam, kisah Mesir, sebuah peradaban yang lebih tua dari ingatan itu sendiri, pertama kali berakar. Sekitar 6.000 sebelum Masehi, orang-orang tertarik ke dataran banjir ini. Sahara menyusut. Bekas penghuninya terpaksa mengikuti arus ke selatan menuju Sungai Nil Biru. Sungai itu belum dijinakan oleh tangan manusia, tetapi ritmenya dipahami. Setiap banjir mengendapkan endapan lumpur subur di sepanjang tepiannya. Di koridor-koridor hijau sempit yang terbentuk darinya, komunitas-komunitas mulai bermukim. Mereka adalah orang-orang pertama Mesir Pradinasti, permukiman-permukiman kecil dari batu bata lumpur dan alang-alang terletak di tepi sungai. Sekitar tahun 5.000 hingga 4.000 sebelum Masehi, Delta Utara merupakan rumah bagi budaya Merimde. Penduduk desa menanam gandum dan jelai emmer, mengambil air dari saluran sederhana yang digali ke dalam tanah dan memelihara ternak yang merumput di padang rumput yang jarang. Wilayah selatan, rumah bagi budaya Badaria dari tahun 4.400 hingga 4.000 SM, dan budaya Nakada dari tahun 4.000 hingga 3.150 SM, sama-sama inventif. Tembikar mereka menampilkan bejana tanah liat berwarna gelap yang dipoles dengan desain lukisan yang halus. Alat tenun berdenting di rumah-rumah yang tenang, menenun benang linen dari tanaman rami. Para pemburu menjelajah ke padang pasir dan rawa-rawa di tepi sungai, membuat peralatan dari batu api dan tulang. Kehidupan di sepanjang Sungai Nil sama rapuhnya dengan kelimpahannya. Setiap rumah tangga, setiap saluran irigasi merupakan bagian dari jaringan yang rapuh bergantung pada kemurahan hati sungai. Stratifikasi sosial mulai terbentuk sekitar tahun 4.000 sebelum Masehi. Para pemimpin muncul belum menjadi Firaun, melainkan pria dan wanita yang bimbingannya dapat menentukan kelangsungan hidup. Mereka adalah pembawa lambang-lambang otoritas, mungkin tongkat kerajaan yang diukir dari kayu atau gelang gading, benda-benda yang mengisyaratkan dinasti-dinasti yang akan datang. Namun, bahkan ketika kekuasaan mulai terkonsentrasi, komunitas tersebut tetap terikat erat. Perdagangan menjalin Mesir ke dalam dunia yang lebih luas. Dari gurun selatan, emas dan gading Nubia mengalir ke utara menyusuri arteri Sungai Nil. Sinai menawarkan tembaga, dan di timur laut, hubungan dengan Levant membawa tanda-tanda pertama pertukaran budaya yang akan bertahan selama ribuan tahun. Pada 4.500 sebelum Masehi, Sungai Nil telah mendikte permukiman, pertanian, dan pergerakan selama berabad-abad. Masa-masa para pionir sudah menjadi sejarah kuno. Gurun-gurun di sekitarnya menahan penjajah, namun menuntut rasa hormat dan kecerdikan. Oasis menghiasi pasir, sementara pegunungan yang jauh mengisyaratkan mineral dan batu yang suatu hari nanti akan menjadi fondasi arsitektur monumental.
Seiring pertumbuhan komunitas antara 4.000 dan 3.150 sebelum Masehi, tekanan meningkat. Persaingan untuk mendapatkan tanah di sepanjang bentangan sungai yang paling subur semakin intensif. Simbol-simbol proto-kerajaan, petunjuk pertama otoritas terpusat, muncul sebagai instrumen kendali atas air, tenaga kerja, dan panen. Hierarki mulai mengkristal, Mesir terpecah menjadi dua. Namun, hal itu tak akan bertahan lama. Inilah akhir sebuah era dan fajar era berikutnya. Periode dinasti awal. Sekitar tahun 3150 SM, seorang pria yang dikenal sebagai Narmer, yang namanya kita kenal dari ukiran pada palet dan bejana upacara, mencapai apa yang telah diisyaratkan oleh permukiman pradinasti selama berabad-abad, penyatuan Mesir Hulu dan Hilir. Satu tanah, satu mahkota, satu kerajaan. Keputusan Narmer untuk mendirikan ibu kota di Memphis, yang berlokasi strategis di puncak delta, bukanlah suatu kebetulan. Memphis adalah pusat dari mana denyut peradaban baru dapat terpancar, pusat administrasi, ibadah, dan konsolidasi otoritas. Periode dinasti awal menyaksikan benih-benih pertama dari apa yang kita kenal sebagai peradaban Mesir. Tulisan hieroglif mulai terbentuk, simbol-simbol yang tepat terukir pada tembikar, tulang, dan batu yang mengkodekan bahasa dan kekuasaan. Dengan tulisan muncullah birokrasi, juru tulis, catatan, dan daftar upeti serta tenaga kerja. Para penguasa menegaskan kendali atas wilayah yang membentang dari air terjun pertama di selatan hingga Laut Tengah di utara. Di seluruh bentang alam, monumen-monumen mulai bermunculan, bukan piramida. Belum, di Abydos, mastaba pertama atau makam beratap datar dari batu bata lumpur, menandai tempat peristirahatan terakhir raja-raja Mesir paling awal. Kuil-kuil pemakaman kecil dibangun di dekatnya, dihiasi dengan relief-relief sederhana yang menggambarkan raja sebagai manusia sekaligus dewa. Kampanye militer dimulai dengan sungguh-sungguh selama tahun-tahun ini. Namun, skalanya tidak seberapa dibandingkan dengan konflik-konflik selanjutnya. Para penerus Narmer yang mengkonsolidasikan penyatuan menjelajah ke Sinai untuk mengamankan Tembaga dan Pirus, dan ke selatan ke Nubia untuk menegaskan kendali atas perdagangan dan sumber daya. Tombak, perisai, dan kereta perang sederhana berderak di seluruh lanskap, sementara benteng-benteng kecil dan pos-pos terdepan menandai batas-batas pengaruh Mesir, tanda-tanda nyata otoritas yang terproyeksi ke negeri-negeri yang jauh. Di rumah, para petani menuntun lembu di sepanjang alur di tanah aluvial yang subur. Para pengrajin tembikar membentuk tanah liat dengan terampil. Para pengrajin mengukir gading dan tulang menjadi jimat dan benda-benda upacara. Di rumah-rumah kecil, lampu-lampu berkelap-kelip di dinding lumpur. Aroma roti panggang bercampur dengan asap resin dari api ritual. Ikonografi kerajaan menjadi terkodifikasi. Raja digambarkan sebagai seorang pemburu, seorang pejuang, seorang dewa. Palet seremonial, seperti palet Narmer itu sendiri, menggambarkannya mengenakan mahkota Mesir Hulu dan Hilir. Seiring berjalannya abad, banjir Sungai Nil terus menentukan kehidupan. Ladang-ladang menghasilkan biji-bijian yang akan menopang kehidupan tentara, pengrajin, dan pendeta. Saluran irigasi digali untuk mengendalikan denyut sungai, sebuah prestasi rekayasa kecil yang memungkinkan permukiman berkembang dan populasi tumbuh. Desa-desa berkembang menjadi kota-kota, kota-kota berkembang menjadi pusat-pusat administrasi, hierarki sosial menjadi lebih tajam, pendeta dan ahli kitab, prajurit dan pengrajin, petani dan buruh, semuanya tahu tempat mereka di kerajaan. Namun di balik permukaan peradaban yang tenang, tekanan-tekanan mereda. Pada tahun 2686 sebelum Masehi, sebuah perubahan besar sedang berlangsung agar piramida dapat dibangun. Bangunan periode dinasti awal harus dirobohkan. Kerajaan Lama. Pada tahun 2686 sebelum Masehi, Lembah Nil telah menjadi wilayah dengan kohesi yang menakjubkan. Para Firaun yang diyakini sebagai dewa memerintah dengan otoritas yang memadukan spiritualitas dan pemerintahan.
kata-kata mereka membentuk hukum, gerak-gerik mereka mengarahkan pekerjaan, dan kebaikan mereka menentukan hidup dan mati. Sentralisasi administratif berakar di Memphis. Ibu kota yang didirikan oleh Narmer berabad-abad sebelumnya kini menjadi pusat para birokrat, juru tulis, dan pendeta. Pada masa pemerintahan Djoser, sekitar tahun 2670 sebelum Masehi, Imhotep, wazir dan arsitek, merancang sebuah struktur yang belum pernah ada sebelumnya dalam skala dan bentuk piramida bertingkat di Saqqara. Dari mastaba sederhana, makam-makam Mesir berevolusi menjadi tangga monumental yang menjulang ke langit. Piramida itu lebih dari sekadar situs pemakaman. Ia adalah pernyataan otoritas ilahi. Batu dipotong, diangkut, dan diposisikan dengan presisi yang sangat teliti. Tangan para buruh melepuh, banyak yang tewas. Namun bangunan itu tetap berdiri kokoh, meskipun hanya berupa reruntuhan hingga hari ini. Di sekeliling piramida, halaman-halaman dan kuil-kuil ditata selaras dengan kosmos. Firaun Sneferu yang memerintah sekitar tahun 2613 hingga 2589 sebelum Masehi mengejar kesempurnaan. Namun hal itu tidak terjadi sekaligus. Pertama muncul piramida bengkok, lapisan bawahnya bersudut tajam, kemudian bagian atasnya disesuaikan untuk merespons tekanan struktural. Namun piramida merah di Dashurlah yang mencapai bentuk sisi yang benar-benar halus, sebuah prototipe piramida-piramida monumental yang akan datang. Dan kemudian dataran tinggi Giza yang membutuhkan waktu dari tahun 2580 hingga 2500 SM untuk diselesaikan. Disinilah kerajaan lama mencapai puncaknya. Khufu, Khafre, dan Menkaure menugaskan pembangunan piramida-piramida dengan skala yang mencengangkan. Monumen-monumen ini mengerdilkan semua konstruksi manusia sebelumnya. Piramida Agung Khufu masih berdiri kokoh hingga kini sebagai keajaiban geometris, dengan lapisan batu kapurnya yang pernah berkilau di bawah sinar matahari gurun terlihat dari jarak bermil-mil. Di sampingnya Sphinx yang dipahat dari batuan dasar menatap ke arah timur sebagai penjaga waktu, jembatan antara manusia dan yang ilahi. Ribuan pekerja membentuk monolit-monolit ini. Pengrajin, insinyur, pekerja wajib militer, memindahkan batu-batu besar, mengatur pekerjaan melalui hierarki yang kompleks, menulis otoritas abadi Firaun pada granit dan batu kapur. Melampaui monumen-monumen tersebut, jangkauan Mesir meluas melalui perdagangan dan ekspedisi. Byblos di seberang Mediterania Timur memasok kayu cedar untuk konstruksi. Nubia menawarkan emas, gading, dan fauna eksotis. Punt, negeri yang jauh dan nyaris mistis, menyediakan dupa dan resin langka. Sementara itu, irigasi dan pertanian tetap menjadi urat nadi kerajaan lama. Sistem cekungan diperluas untuk menampung dan mendistribusikan air banjir Sungai Nil. Kanal-kanal menghubungkan ladang-ladang ke sungai utama, dan waduk-waduk memastikan pasokan air selama periode rendah. Para petani menanam gandum dan jelai, merawat rami untuk linen, dan mengelola ternak. Setiap panen diukur, disimpan, dan dialokasikan dengan cermat. Namun di balik kemegahan ini ketegangan membara. Seiring berkembangnya dinasti keempat dan kelima, kekuasaan Firaun tetap besar, tetapi otonomi gubernur daerah mulai tumbuh. Tanda-tanda kelaparan, gangguan sesekali pada banjir rutin Sungai Nil, dan perluasan proyek-proyek negara yang berlebihan menimbulkan kerapuhan. Kemudian tibalah tahun 2181 sebelum Masehi yang menentukan. Periode pertengahan pertama, pada tahun 2181 sebelum Masehi, kemegahan dan ketertiban kerajaan lama telah retak. Otoritas ilahi Firaun yang pernah absolut telah terkikis di bawah tekanan ketidakpastian lingkungan dan perluasan pengaruh politik. Kekuasaan pusat pun memudar. Monumen-monumen besar Giza dan Saqqara tidak lagi menginspirasi kesatuan tunggal yang pernah mereka miliki. Sebaliknya, Mesir memasuki periode fragmentasi. Ini adalah periode pertengahan pertama ketika dinasti-dinasti yang bersaing mengklaim kekuasaan dari Herakleopolis di utara dan Thebes di selatan. Itu adalah era perebutan mahkota, aliansi yang berganti-ganti,
dan penguasa lokal yang menegaskan otonomi dimanapun mereka bisa. Lebih parah lagi, di Mesir Hulu, banjir Sungai Nil tidak teratur. Hal ini menyebabkan beberapa ladang tergenang air sementara yang lain tetap kering. Para petani dan penduduk desa bekerja keras untuk memelihara sistem cekungan dan kanal yang rumit, melakukan perbaikan secara improvisasi untuk menopang tanaman dan ternak. Di sepanjang tepi sungai, alang-alang dan papirus tumbuh subur di beberapa tempat. Perahu-perahu nelayan kecil terombang-ambing di genangan-genangan yang ditinggalkan oleh surutnya Sungai Nil. Dari Herakleopolis, para penguasa berusaha menegaskan kekuasaan atas Mesir Hilir dan Tengah, mengirimkan utusan ke nome-nome yang jauh atau distrik-distrik provinsi dengan membawa dekret dan hadiah. Di selatan, para pemimpin Tebes mengkonsolidasikan kekuasaan secara bertahap memperluas pengaruh melalui diplomasi, pernikahan, dan bila perlu ekspedisi militer skala kecil. Namun, kita tidak tahu banyak tentang taktik pasti yang digunakan dalam kampanye-kampanye ini. Pertempuran pertama yang terdokumentasi secara lengkap dalam sejarah Mesir dan dunia masih ribuan tahun lagi. Pertempuran kecil meletus di sepanjang perbatasan, seringkali memperebutkan hak atas air atau lahan subur. Tombak beradu di koridor-koridor sempit Sungai Nil, dan para pemanah saling beradu tembakan dari tepi sungai yang dibentengi. Garnisun-garnisun kecil mempertahankan kota-kota dari serangan-serangan oportunistik. Ini bukanlah pertempuran-pertempuran besar seperti yang terjadi pada dinasti-dinasti sebelumnya, melainkan konflik-konflik terukur dan terlokalisasi. Anehnya, di tengah fragmentasi politik, para juru tulis mencatat dokumen administratif dan literatur yang mencerminkan kecemasan dan dislokasi pada masa itu. Nasihat Ipuwer, misalnya, memberikan jendela yang menghantui ke dalam masyarakat yang sedang tertekan. Sungai-sungai ratapan mengalir melalui syair-syairnya. Kelaparan, kekacauan sosial, runtuhnya hierarki tradisional. Periode menengah pertama juga merupakan masa kesinambungan arsitektur dalam skala yang lebih kecil. Para penguasa lokal dan pemimpin masyarakat berinvestasi dalam proyek-proyek benteng dan irigasi. Dinding-dinding bata lumpur didirikan di sekitar kota dan kuil. Kanal-kanal diperbaiki atau diperluas untuk menopang pertanian esensial. Di Mesir Hulu, teras dan cekungan dipelihara, menyalurkan banjir Sungai Nil yang tak terduga ke tanah yang produktif. Perdagangan berlanjut dengan hati-hati. Rute kafilah ke Nubia masih membawa emas, gading, dan hewan eksotis, meskipun lebih jarang dan dalam skala yang lebih kecil. Di sebelah timur, perjalanan ke Sinai untuk mendapatkan tembaga dan pirus masih berlanjut. Namun, hal ini terganggu oleh pertikaian politik. Seiring berlalunya beberapa dekade, para pemimpin Tebes secara bertahap memperkuat posisi mereka. Dengan mengonsolidasikan loyalitas lokal secara hati-hati dan mempersiapkan tindakan yang lebih tegas, mereka meramalkan penyatuan kembali yang akan mengakhiri era perpecahan ini. Kemenangan-kemenangan kecil atas nome-nome tetangga, aliansi yang dikuatkan oleh pernikahan, manajemen infrastruktur pertanian dan irigasi yang terampil, semua ini memungkinkan mereka untuk memproyeksikan otoritas secara bertahap. Akhir periode menengah pertama datang dengan cepat. Saat itu tahun 2055 sebelum Masehi. Kerajaan Tengah. Setelah puluhan tahun perpecahan politik, Mentuhotep II, keturunan garis keturunan Tebes setempat, kembali menyatukan Mesir Hulu dan Hilir. Tebes, yang terletak di tepi timur Sungai Nil dan diapit oleh tebing-tebing terjal perbukitan Tebes, menjadi ibu kota baru. Di bawah Mentuhotep II dan para penerusnya, birokrasi kerajaan tengah meluas. Hukum, perpajakan, dan pencatatan dikodifikasi. Gubernur daerah atau nomark yang sebelumnya semi-otonom ditarik ke dalam jaringan otoritas yang lebih ketat. Kuil dan pusat administrasi di Tebes, Koptos, dan Elefantin menjadi simpul kendali dan budaya. Namun, otoritas saja tidak dapat mengamankan perbatasan Mesir. Di selatan, Gurun Nubia telah lama mengundang dengan janji kekayaannya. Lapisan emas tersembunyi di bebatuan, kayu hitam yang dibawa dari hutan Afrika yang lebih dalam, gading yang diukir dari gading binatang sungai besar,
dan fauna eksotis yang diidamkan oleh para bangsawan dan kuil. Kampanye militer maju di sepanjang Sungai Nil selama masa pemerintahan Senusret I dan Senusret III. Mereka bergerak lebih jauh ke dalam jeram-jeram terjal tempat sungai menyempit. Bangsa Mesir mengukir kehadiran mereka di negeri itu dengan serangkaian benteng yang tangguh. Buhen menjulang di atas sungai. Semna bertengger di salah satu titik tersempit Sungai Nil. Benteng-benteng ini melindungi dari serangan dari selatan dan juga berfungsi sebagai pusat administrasi. Para prajurit berbaju zirah perunggu berpatroli di tepi sungai dalam cahaya keemasan fajar. Para pengintai menyelinap melalui ngarai dan celah berbatu. Setiap garnisun memiliki gudang-gudang yang penuh dengan biji-bijian, gudang senjata yang dipenuhi senjata-senjata yang terawat baik, dan para juru tulis yang mencatat setiap pengiriman barang, setiap patroli yang diselesaikan, setiap pesan yang dikirim ke utara menuju Thebes. Sementara itu, di rumah, monumen-monumen Mesir, meskipun kini berskala lebih kecil, mencerminkan kebangkitan arsitektur. Di Dahsyur, kompleks piramida Senusret III menjulang di atas gurun dalam garis-garis geometris yang tajam, lapisan batu kapurnya berkilau putih sebelum berabad-abad mengikisnya, dan di bawahnya terbentang labirin ruang pemakaman dan lorong-lorong tersembunyi. Di list yang tak jauh dari sana, Amenemhat I dan Senusret I menambatkan ibu kota baru mereka dengan piramida. Monumen-monumen ini dikelilingi oleh pemakaman para bangsawan yang luas. Di sekitar Thebes, kuil-kuil berbata lumpur diperluas sebagai pusat administrasi dan sakral. Halaman-halamannya disejukkan oleh naungan pohon kurma yang sempit, dan dinding-dindingnya diukir dengan relief. Kita dapat melihatnya bahkan hingga hari ini. Fir'aun memukul pemberontak Nubia, mempersembahkan dupa untuk Amun, merayakan pemulihan Ma'at atau kebenaran, keseimbangan, keadilan, dan tatanan kosmik. Setelah kekacauan, perdagangan kembali bergairah. Kafilah-kafilah melintasi Sinai untuk mencari tembaga dan pirus, sementara ekspedisi-ekspedisi berlayar ke Punt membawa dupa, mur, dan hewan-hewan eksotis ke pasar-pasar di Sungai Nil. Sungai ini membawa barang-barang ini ke selatan dan utara. Kehidupan budaya pun berkembang pesat. Salah satu pencapaian sastra terpenting Kerajaan Tengah, Kisah Sinuhe, ditulis pada masa pemerintahan Senusret I, sekitar tahun 1900 SM, dan disalin selama berabad-abad setelahnya. Kisah ini mengisahkan seorang pejabat kerajaan yang, setelah mendengar tentang pembunuhan raja saat bepergian dengan putra mahkota, melarikan diri dari Mesir dengan panik karena yakin dirinya terlibat dalam intrik istana. Perjalanannya membawanya melampaui delta timur, menyeberangi Sinai menuju Lefan. Di sana ia tinggal di antara suku-suku asing, menikah dengan keluarga kepala suku setempat, dan meraih ketenaran sebagai seorang pejuang. Namun, bahkan ketika ia makmur di luar negeri, daya tarik Mesir membayangi setiap kemenangannya. Kisah ini mencapai puncak emosionalnya ketika seorang Sinuhe yang sudah lanjut usia menerima pengampunan kerajaan dari Senusret I yang memungkinkannya untuk akhirnya pulang. Di sana, ia berlutut di hadapan rajanya dan menerima sebuah makam yang sesuai dengan pangkatnya. Pada saat yang sama, teks peti mati muncul di peti mati kayu para bangsawan dan pejabat. Sebelumnya, ini hanya diperuntukkan bagi raja. Ditulis antara sekitar tahun 2100 dan 1600 sebelum Masehi, mantra-mantra ini merinci peta duat, instruksi untuk mengatasi iblis dan rintangan, serta formula untuk berubah menjadi dewa pelindung atau hewan suci. Kemajuan dalam bidang kedokteran, matematika, dan metalurgi mengiringi pencapaian sastra ini. Para tabib mendokumentasikan penyakit dan pengobatan, para insinyur menghitung gradien kanal, dan para pengrajin bereksperimen dengan paduan perunggu. Inovasi mereka membentuk kehidupan praktis dan aspirasi spiritual. Namun di balik permukaan, tekanan semakin meningkat. Kerajaan pertengahan, terlepas dari semua pencapaiannya, menghadapi kendala lingkungan dan sosial. Banjir Sungai Nil tetap tak menentu, terkadang melimpah, terkadang sangat tidak mencukupi. Variabilitas iklim menekan hasil pertanian, mengingatkan para penguasa Mesir bahwa kemakmuran tidak pernah terjamin.
Di utara, kelompok-kelompok Asia pindah ke Delta. Seiring berlalunya dekade, stabilitas dinasti perlahan memudar. Para gubernur daerah mulai menegaskan otonomi yang lebih besar, rute perdagangan menjadi diperebutkan, dan benteng-benteng selatan menghadapi tekanan yang semakin besar dari kelompok-kelompok Nubia yang menentang kendali Mesir. Namun, kerajaan pertengahan tetap menjadi periode perkembangan budaya, masa ketika sastra, arsitektur, dan tata negara mencapai keseimbangan yang rumit. Kemudian, sebagaimana sejarah sering terjadi, momen tenang menuju letusan pun tiba. Periode pertengahan kedua. Pada tahun 1650 sebelum Masehi, Mesir memasuki era penuh gejolak yang kini dikenal sebagai periode pertengahan kedua. Otoritas pusat yang berkuasa selama kerajaan pertengahan telah retak, dan Delta yang subur namun rentan menjadi pijakan bagi kekuatan-kekuatan baru. Bukan dari dalam kerajaan, melainkan dari luar perbatasan Mesir, di kota Delta Avaris, Hutwaret kuno. Bangsa Hyksos membangun kekuasaan mereka sekitar pertengahan abad ke-17 sebelum Masehi. Para penguasa ini kemungkinan berasal dari campuran komunitas Levan, datang bukan sebagai gerombolan penyerbu mendadak, melainkan sebagai imigran. Dari generasi ke generasi, mereka mengumpulkan kekuatan militer, kontrol administratif, aliansi strategis. Pada saat mereka merebut takhta dan meresmikan dinasti ke-15 Mesir, Avaris telah menjadi pusat kompleks istana, lumbung, bengkel, dan dermaga yang ramai di sepanjang cabang Sungai Nil Pelusiak. Bangsa Hyksos memperkenalkan teknologi yang akan membentuk kembali peperangan Mesir. Kereta perang mereka yang ditarik kuda, ringan dan cepat, digerakkan oleh roda berjeruji, dan dapat membawa seorang pemanah yang busur. Kompositnya memiliki jangkauan dan daya tembus yang jauh lebih besar daripada busur manapun yang sebelumnya digunakan di Lembah Nil. Seiring waktu, para pemanah kereta perang ini kelak menjadi ciri khas peperangan Mesir kuno. Anak panah berujung perunggu dan ujung tombak menambah efisiensi yang mematikan, sementara bentuk-bentuk baru baju zirah dan helm bersisik meningkatkan perlindungan di medan perang. Penggalian di Tel El Dab'a, situs Avaris kuno, telah mengungkap kandang-kandang kuda yang cukup besar untuk menampung ratusan kuda. Sisa-sisa perlengkapan kereta perang, penguburan kuda, dan senjata impor juga tersebar di sekitar situs tersebut. Dengan memanfaatkan inovasi-inovasi ini secara efektif, bangsa Hyksos memproyeksikan pengaruh mereka ke selatan. Para pangeran Mesir di Thebes mengamati dan akhirnya mengadopsi sebagian besar perlengkapan perang baru ini. Ketegangan antara Thebes dan Avaris memanas selama beberapa dekade. Perjuangan untuk reunifikasi meletus dalam perang-perang tersebut. Di tepi timur Sungai Nil, tebing-tebing batu kapur yang megah di perbukitan Thebes menyediakan benteng alami dan titik pandang yang menguntungkan bagi raja-raja selatan. Dari titik pandang inilah Kamose, keturunan garis keturunan Thebes, pertama kali mengumpulkan tekad untuk menghadapi Hyksos. Ia melancarkan serangan skala kecil ke wilayah-wilayah Delta. Serangan-serangan ini menguji tekad dan organisasi Hyksos, menyerang dengan cepat dan kemudian menghilang kembali ke rawa-rawa selatan. Para pengrajin dan juru tulis mencatat konflik-konflik ini pada ostraka dan papirus, mencatat pertempuran-pertempuran kecil. Bangsa Mesir belajar dengan cepat mempelajari kereta perang dan busur komposit Hyksos. Mereka mengadaptasi teknologi ini untuk pasukan mereka sendiri. Perunggu menggantikan batu api pada pedang dan mata tombak, dan para prajurit kereta perang dilatih dalam formasi-formasi baru. Desa-desa di sepanjang Sungai Nil menjadi pos-pos penjagaan. Milisi lokal melengkapi tentara profesional. Para petani kini memetakan medan untuk keuntungan militer, mencatat kanal-kanal tersembunyi, dataran lumpur, dan punggung bukit yang dapat menyembunyikan penyergapan. Di utara, Avaris berkembang pesat sebagai kota hibrida, pusat kosmopolitan di persimpangan tradisi Mesir dan inovasi asing. Pasar-pasar dipenuhi tembikar, tekstil, dan biji-bijian. Para perajin mengadopsi teknik-teknik Hyksos dalam metalurgi, mencetak perkakas perunggu. Aroma roti yang dipanggang bercampur dengan asap tungku pembakaran keramik baru. Sungai mengangkut barang-barang ke selatan memadukan ekonomi dan gagasan.
Namun, di balik kesibukan ini terdapat ketegangan, gesekan antara para pemukim dan penduduk asli, antara para penguasa Avaris dan para loyalis yang mendambakan reunifikasi di bawah Raja-Raja Thebes akan segera meletus. Momen yang menentukan itu tiba dalam kampanye-kampanye Ahmose. Raja muda ini masih kanak-kanak ketika ayahnya, Sekenenretau, gugur dalam pertempuran dan masih muda ketika saudaranya, Kamose, melancarkan serangan berani terhadap benteng-benteng Hyksos. Saat Ahmose naik takhta sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, bayang-bayang pendudukan yang panjang telah menjadi warisan turun-temurun. Sebagai penerus Kamose, ia tidak terburu-buru terjun ke dalam konflik. Sebaliknya, ia mempersiapkan diri dengan sangat cermat. Pasukannya tak seperti pasukan Mesir manapun yang pernah ada. Pasukan ini memadukan tradisi infanteri pribumi dengan teknologi yang diperkenalkan oleh musuh-musuh mereka. Kereta perang, yang dulunya merupakan simbol dominasi Hyksos, kini bergemuruh di balik panji-panji Mesir. Kuda-kudanya dilatih di kandang-kandang kerajaan yang baru dibangun di Thebes. Para pemanah dilatih untuk melepaskan tembakan-tembakan pada jarak yang tak terbayangkan seabad sebelumnya. Sebelum kampanye terakhir, Ahmose mengirim pengintai ke utara untuk mempelajari kontur Avaris, kanal-kanalnya yang menjalar bagai urat nadi menembus rawa-rawa. Benteng-bentengnya diperkuat oleh bastion-bastion dari batu bata lumpur. Gerbang-gerbangnya diposisikan untuk mengendalikan sungai dan jalan. Pasukan pembantu Nubia yang berpengalaman bergabung dengan para veteran Thebes. Mereka membentuk pasukan gabungan yang berbaris dalam barisan-barisan yang disiplin di sepanjang sungai Nil. Ketika pasukan mencapai pinggiran Avaris, ketenangan delta berganti dengan derap roda kereta perang yang rendah dan berirama. Debu mengepul membentuk lembaran-lembaran emas saat para prajurit kereta perang Mesir mengitari tembok-tembok. Mereka menyelidiki kelemahan-kelemahan, mengusir para pembela Hyksos dari benteng mereka dengan hujan panah. Serangan itu berlangsung bergelombang. Para pemanah maju di balik perisai portabel, melepaskan anak panah berujung perunggu yang berdenting mengenai batu bata dan baju zirah. Para prajurit pencari ranjau bergerak maju ke arah tembok-tembok dengan beliung dan tungku api. Ketika celah-celah akhirnya terbuka, infanteri menyerbu maju. Kota itu larut dalam labirin kekerasan. Di jalan-jalan sempit Avaris, perunggu berbenturan dengan perunggu dengan amarah yang menggema. Tombak-tombak hancur berkeping-keping. Perisai-perisai pecah berkeping-keping. Para pejuang bergulat di ambang pintu, jatuh ke kanal, atau tersandung reruntuhan rumah-rumah yang runtuh. Debu bercampur asap dari lumbung-lumbung yang terbakar. Melalui semua itu, sungai Nil mengalir dengan tenang. Perjuangan itu tidak dimenangkan hanya dengan sekali penyerbuan ke gerbang. Selama bertahun-tahun, Ahmose melancarkan kampanye yang melelahkan, pengepungan, penyerangan, mundur, menyusun kembali pasukan, lalu menyerang lagi. Avaris berpindah tangan lebih dari sekali. Para pembelanya yang tersisa terkadang diperkuat oleh sekutu Hyksos dari Sharuhen di Kanaan Selatan. Namun Ahmose terus maju dengan tekad yang tak kenal lelah. Kampanye yang terus-menerus inilah yang akhirnya mendorong Hyksos ke utara menuju Levant. Ia mengepung Sharuhen selama 3 tahun yang panjang hingga Sharuhen jatuh, baru setelah itu kemenangannya sempurna. Pengusiran Hyksos menandai kembalinya tatanan kosmik bagi bangsa Mesir. Para raja dewa kembali berkuasa. Namun, Mesir tidak kembali seperti semula. Mesir telah bertransformasi. Trauma penjajahan asing telah mencap dirinya pada institusi-institusi terdalam negara. Ahmose dan para penerusnya memulai reformasi besar-besaran, memastikan bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi. Pusat-pusat administrasi diperkuat, birokrasi yang lebih terpusat pun terbentuk. Benteng-benteng dan garnisun-garnisun berdiri di sepanjang rute timur Delta dan Sinai. Menara-menara mereka mengawasi cakrawala untuk setiap pergerakan kekuatan asing. Angkatan darat menjadi kekuatan profesional yang permanen. Divisi kereta perang dan korps pemanahnya kini melegenda. Perdagangan kembali bergeliat di Mediterania dan Timur Dekat. Para pedagang kembali mempercayai stabilitas perbatasan Mesir.
Produksi pertanian melonjak seiring dengan pembangunan kembali dan perluasan jaringan kanal yang telah lama terbengkalai selama tahun-tahun konflik. Para insinyur mengeruk saluran-saluran yang berlumpur, mengalihkan spillway, dan memperbaiki tanggul yang mengalirkan air sungai Nil yang meluap ke ladang-ladang yang terbengkalai. Gudang-gudang gandum terisi penuh. Bengkel-bengkel dipenuhi tembikar, linen, dan barang-barang logam. Barang-barang ini juga dikirim ke pasar-pasar dari Nubia hingga Byblos. Para pengrajin memperingati kemenangan-kemenangan tersebut dalam bentuk relief dan stela yang menggambarkan Ahmose dengan mahkota Mesir hulu dan hilir, sedang memukul musuh dan mempersembahkan upeti kepada para dewa. Praktik keagamaan semakin intensif, pembangunan kuil melonjak, dan integrasi teknologi baru ke dalam masyarakat mencerminkan perpaduan dinamis antara kontinuitas dan inovasi. Di sepanjang tepi sungai, kehidupan terus berlanjut dalam keteguhannya yang tenang. Kerajaan baru. Pada tahun 1550 sebelum Masehi, periode menengah kedua telah berakhir. Ahmose Pimaini, Raja Thebes yang teguh, telah mengusir bangsa Hyksos dari delta, merebut kembali tanah-tanah subur di utara untuk para penguasa Mesir asli. Dengan kemenangan itu dimulailah era baru, kerajaan baru, era ekspansi, kekaisaran, ambisi monumental. Sungai Nil yang selalu tenang kini membawa kapal-kapal syarat dengan tentara, pendeta, dan pengrajin membawa urat nadi peradaban yang siap memperluas pengaruhnya dari padang pasir Nubia hingga perbukitan Suriah. Delta kini berkilauan dengan kota-kota berbenteng dan pertanian yang terorganisasi. Ketika Thutmose II wafat sekitar tahun 1479 sebelum Masehi, pewaris sahnya Thutmose III masih kanak-kanak, terlalu muda untuk memerintah. Sebagai ibu tirinya dan putri Thutmose Perlani yang berkuasa, Hatshepsut awalnya menjabat sebagai wali, memimpin mesin negara dari balik otoritas formal sang raja muda. Namun, kenangan pendudukan Hyksos baru-baru ini masih menghantui istana. Para pendeta dan birokrasi Mesir waspada terhadap kekosongan kekuasaan. Dalam iklim kehati-hatian dan kehalusan politik ini, Hatshepsut perlahan-lahan melangkah ke dalam otoritas yang lebih penuh, merujuk pada garis keturunannya, dukungan Dewa Thebes, Amun, dan presiden para perempuan sebelumnya yang pernah menjabat sebagai raja. Dalam beberapa tahun, ia mengadopsi sepenuhnya atribut pemerintahan Firaun, hiasan kepala nemes, jenggot palsu, gelar tituler laki-laki. Masa pemerintahan Hatshepsut, salah satu Firaun perempuan Mesir yang sedikit dan paling luar biasa, terbentang bagaikan matahari terbit yang panjang di atas kerajaan baru, memancarkan cahaya yang tenang dan percaya diri di lembah Nil. Naik takhta sekitar tahun 1479 sebelum Masehi, ia membentuk kembali citra kerajaan itu sendiri. Dalam relief, ia muncul baik sebagai seorang perempuan maupun sebagai Firaun laki-laki tradisional. Dari istananya di Thebes, ia memerintah dengan perpaduan terukur antara diplomasi, visi ekonomi, dan pengabdian agama, memulihkan stabilitas setelah kenangan bergejolak dari periode pertengahan kedua. Pemerintahannya menekankan kemakmuran daripada penaklukan. Di bawah kepemimpinannya, Mesir membuka diri bukan dengan pasukan, melainkan dengan tangan terbuka. Tindakan terbesarnya terhadap dunia luar datang dengan ekspedisi legendaris ke Pun. Diluncurkan pada tahun-tahun awal pemerintahannya, perjalanan tersebut membutuhkan persiapan yang luar biasa. Para pembuat kapal di dermaga kerajaan dekat Karnak membentuk kayu cedar yang diimpor dari Byblos, mengikat lambung kapal dengan tali yang ditenun dari rami dan papirus. Kain layar dijahit di bengkel-bengkel yang luas. Para kapten mempelajari peta angin dan arus Laut Merah, mengumpulkan para navigator Nubia dan Medjay berpengalaman yang mengenal garis pantai yang berbahaya. Ketika armada akhirnya berangkat dari pelabuhan dekat Mersa Gawasis modern, geladaknya dipenuhi pelaut. Mereka meneriakkan irama dayung. Dayung mereka berkilau bagai perak di bawah sinar matahari. Mereka berlayar ke selatan menyusuri perairan yang tak terduga sekaligus menjanjikan. Berminggu-minggu kemudian,
Ketika kapal-kapal mencapai daratan yang disebut orang Mesir sebagai Punt, kemungkinan di suatu tempat di sepanjang tanduk Afrika, lanskap berubah menjadi hamparan pohon kemenyan, semak aromatik, dan desa-desa ramai yang dibangun di atas panggung di atas dataran pasang surut. Utusan Hatshepsut, Nesi, merekam adegan-adegan pertukaran. Orang Mesir mempersembahkan manik-manik, kapak, dan kain linen tenun halus. Sementara para pemimpin Puntit mempersembahkan keranjang berisi emas, kulit macan kumbang, dan bibit mur hidup yang dipenuhi aroma memabukkan. Monyet-monyet berceloteh di dalam sangkar kayu, kulit macan tutul berdesir tertiup angin sepoi-sepoi, berkas-berkas resin dupa yang menjulang tinggi berkilau kuning keemasan diterpa cahaya. Semua ini dibawa ke atas kapal hingga geladak kapal berbau seperti kuil pada hari raya. Ketika armada kembali ke Thebes, prosesi tersebut menyusuri jalan-jalan Karnak. Pohon-pohon dupa ditanam di taman-taman kuil. Mur yang baru diimpor dibakar dalam upacara-upacara besar untuk menghormati dewa tertinggi Mesir, Amun-Ra. Bagi Hatshepsut, ekspedisi tersebut merupakan kesuksesan besar. Itu adalah deklarasi bahwa karunia ilahi Mesir telah menjangkau ujung-ujung dunia. Warisan arsitekturnya juga sama transformatifnya. Di tepi barat Thebes, di bawah tebing terjal yang menyimpan makam para penguasa sebelumnya, kuil pemakamannya di Deir el-Bahri menjulang dalam 3 teras lebar yang dihubungkan oleh lereng dan tiang-tiang. Dirancang oleh pengurus sekaligus arsiteknya, Senenmut Kuil. Itu tampak seolah-olah tebing-tebing itu sendiri telah terbentang menjadi sayap-sayap batu yang simetris. Di dalamnya, para seniman mengukir relief yang menangkap jiwa pemerintahan Hatshepsut. Di satu ruangan, kapal-kapal ramping berlabuh di atas ombak yang diukir, layarnya berkibar sementara para pelaut menegangkan tali, mengabadikan pelayaran ke Punt. Di ruangan lain, para perajin ditampilkan memanaskan logam dalam anglo, membentuk guci elektrum yang permukaannya berkilau seperti cahaya bintang yang tertangkap. Adegan para pejabat tinggi yang membawa persembahan, Hathor memeluk ratu, penyebaran pohon kemenyan, semuanya membentuk narasi yang berbicara tentang kelimpahan, kesalehan, dan keduniawian. Melampaui pencapaian-pencapaian agung ini, Hatshepsut memperkuat Mesir dari dalam. Ekspedisi penggalian ke Wadi Hammamat membawa pulang balok-balok batu besar untuk kuil dan monumen. Usaha pertambangan di Sinai menghasilkan tembaga dan pirus. Dekrit-dekrit administratif memperbaiki perpajakan dan pengelolaan pertanian di sepanjang dataran banjir Sungai Nil yang subur. Di bawah bimbingannya, satu generasi juru tulis, birokrat, dan pengrajin berkembang pesat. Kedamaian yang ia tanam memungkinkan ladang-ladang matang tanpa gangguan, kuil-kuil berkembang dengan wakaf-wakaf baru, dan seni mengeksplorasi penyempurnaan proporsi dan keanggunan yang halus. Meskipun para penguasa selanjutnya berusaha menghapus ingatannya dengan memahat kartusnya dan mengganti gambar-gambarnya, jejak-jejak pemerintahannya tetap ada. Di lanskap, di bebatuan Deir el-Bahri, dalam kemakmuran yang tenang yang ia raih, ketika anak tiri Hatshepsut, Thutmose the Rough, yang dikenal luas sebagai Napoleon Mesir, naik takhta sekitar tahun 1479 sebelum Masehi, cengkeraman Mesir atas para vasal utaranya telah mengendur. Para pangeran di Kanaan dan Suria yang merasa kesal dengan tuntutan upeti yang ditetapkan pada masa pemerintahan sebelumnya merasakan peluang di tengah ketidakpastian yang menyusul kematian Hatshepsut. Di antara mereka, yang paling menantang adalah penguasa Kadesh. Raja saingan tersebut membentuk koalisi yang terdiri dari lebih dari 330 kepala suku di seluruh Levant. Mereka berkumpul di sebuah kota berbenteng yang dikenal oleh orang Mesir sebagai Maketi atau Megiddo, sebuah tempat yang terletak di persimpangan timur dekat, tempat jalur perdagangan, jalur gandum, dan pasukan bertemu. Thutmose memahami dengan sangat jelas bahwa ini bukan sekadar pemberontakan, itu adalah upaya untuk menulis ulang keseimbangan kekuatan di dunia kuno. Raja Dewa yang sangat ambisius itu berbaris ke utara pada musim semi tahun ke-22 pemerintahannya, musim yang dipilih dengan presisi strategis. Banjir Sungai Nil masih beberapa bulan lagi.
Kafilah-kafilah pasokan dapat bepergian tanpa hambatan. Hujan levang telah mereda. Tanah kini cukup padat untuk roda kereta perang. Pasukan Mesir terdiri dari beberapa ribu infanteri dan hingga 1.000 kereta perang. Setiap kereta perang membawa 2 orang, seorang kusir dan seorang pemanah, yang terakhir dipersenjatai dengan busur komposit yang cukup kuat untuk menembus baju zirah kulit pada jarak yang sangat jauh. Saat Thutmose maju ke Kanaan, para pengintai dikerahkan di depan. Mereka melaporkan bahwa koalisi pemberontak menunggu di balik tembok Megiddo. Tetapi ada pilihan penting yang harus diambil. 3 jalan menuju kota, 1 lebar dan aman mengitari wilayah dari barat, 1 lagi berkelok-kelok dari timur, dan yang ketiga, sebuah celah pegunungan sempit dari selatan, berbahaya, curam, dan begitu sempit sehingga kereta perang berisiko terguling ke jurang. Kebanyakan jenderal akan memilih jalan barat yang sudah diperkirakan koalisi. Thutmose berpandangan sebaliknya. Jalan yang paling berani adalah yang dilalui pasukan, serunya. Jalur selatan meskipun berbahaya menawarkan kesempatan untuk menyerang musuh di tempat yang paling tidak mereka duga. Jika pasukannya bergerak cepat dan diam-diam, ia bisa langsung muncul di dataran sebelum Megiddo. Keputusan itu menggetarkan para perwiranya. Beberapa memprotes. Mereka memperingatkan bahwa jika pasukan disergap di jalur itu, seluruh ekspedisi bisa kalah. Namun Thutmose tetap teguh. Saat fajar, pasukannya berbaris memasuki celah sempit, kereta-kereta perang dibongkar dan dipasang kembali oleh para insinyur yang bekerja dalam keheningan total. Kuda-kuda mendengus dan menghentakkan kaki dengan gugup di jalan berbatu. Pasukan infanteri mendekap tebing sementara angin membawa debu. Jam-jam berlalu dalam prosesi yang menegangkan. Pasukan bergerak maju perlahan melalui koridor yang diukir oleh waktu. Ketika mereka muncul dari pegunungan, kejutannya sungguh total. Pasukan koalisi telah memposisikan diri di kedua sisi jalan barat yang diperkirakan. Dataran tengah sepenuhnya terbuka. Pasukan Thutmose berhamburan ke tanah lapang bagai air pasang yang menerobos bendungan. Kereta perang dipasang kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Roda-rodanya dipasang kembali dengan pasak kayu. Tali kekang dikencangkan dan busur direntangkan. Orang Mesir telah merebut dataran tinggi yang krusial sebelum musuh mereka sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi. Saat matahari mulai mendekati tengah hari, medan perang mulai bergerak. Kereta perang Thutmose maju dalam formasi bulan sabit, menyebar luas untuk menyelimuti pusat musuh. Para pemanah melepaskan anak panah dalam lengkungan cepat. Anak panah berkepala perunggu bersiul ke arah barisan orang Kanaan. Para pemberontak bersenjatakan tombak, ketapel, dan kereta perang yang lebih ringan berjuang untuk mempertahankan kohesi di bawah rentetan tembakan. Kekuatan terbesar koalisi terletak pada jumlah mereka. Namun strategi Mesir yang dibangun di atas presisi terbukti lebih unggul. Mereka menyerang sisi-sisi, mengganggu pusat, dan menggunakan momentum kereta perang untuk membuat para pemberontak panik. Ketika barisan orang Kanaan menyerah, infanteri menyerbu maju, perisai terkunci, tombak siap. Perunggu berdenting di atas perunggu saat para prajurit bertabrakan. Debu mengepul begitu tebal sehingga terkadang matahari menghilang di balik kabut. Dari kereta perangnya yang berlapis emas, Thutmose mengarahkan arus pertempuran, memberi isyarat dengan tongkat terangkat dan meneriakkan perintah. Pada suatu momen yang dicatat oleh para juru tulis, sebagian dari sayap kiri musuh mencoba berkumpul kembali di dekat dasar sungai yang kering. Thutmose memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengirim beberapa kereta perang berpacu di sepanjang tanggul. Manuver itu menghantam dengan kekuatan yang menghancurkan. Roda-roda kereta perang pecah, mayat-mayat berjatuhan, dan para komandan musuh melarikan diri, mencari perlindungan di balik tembok-tembok tinggi Megiddo. Kepanikan menyebar bagai wabah penyakit. Para pemberontak meninggalkan tenda-tenda mereka, senjata-senjata mereka, bahkan panji-panji kerajaan mereka. Pasukan Mesir menekan mereka dengan keras, mendorong banyak orang kembali ke kota dalam gelombang-gelombang yang kacau. Namun Thutmose menghentikan pasukannya di gerbang-gerbang. Di sini, disiplin pasukan goyah sejenak.
Para prajurit berhenti sejenak untuk menjarah harta rampasan perang yang tersebar di medan perang. Seandainya mereka segera mengejar, mereka mungkin bisa merebut kota itu dalam satu sore saja. Namun, gerbang-gerbang Megiddo terbanting menutup dan para pemimpin koalisi membarikade diri di dalam. Yang terjadi selanjutnya adalah pengepungan yang berlangsung selama 7 bulan. Para insinyur membangun pagar kayu dan benteng tanah mengelilingi kota. Tidak ada karavan yang bisa masuk, tidak ada utusan yang bisa melarikan diri. Thutmose sabar. Ia mengerti bahwa kelaparan adalah sekutu yang lebih pasti daripada serangan gegabah. Dari perbukitan di sekitarnya, tentara Mesir mengawasi tembok-tembok. Di malam hari, api unggun menyala-nyala di kamp-kamp pengepungan. Di siang hari, para pemanah bersiaga di menara-menara pengawas. Di dalam Megiddo, keputusasaan meningkat, persediaan gandum menipis, air dijatah. Para utusan berusaha melarikan diri di bawah naungan kegelapan tetapi dengan cepat ditangkap. Ketika kota itu akhirnya menyerah, gerbangnya terbuka lebar. Thutmose menerima penyerahan diri itu dengan penuh upacara. Upeti mengalir deras, kereta perang berlapis emas, baju zirah berlapis-lapis dan elektrum, ternak, gandum, dan putra-putra penguasa pemberontak disandera untuk memastikan kesetiaan di masa depan. Yang terpenting, Mesir mengamankan kendali atas jalur darat yang membentang ke utara menuju Suriah. Pertempuran Megiddo lebih dari sekadar menempatkan Thutmose III di garis depan sejarah militer. Pertempuran itu mengubah seluruh lanskap politik. Dengan menghancurkan koalisi, ia menegaskan kembali dominasi Mesir atas Kanaan dan memperluas jangkauannya lebih jauh ke timur dekat, menyiapkan panggung bagi kampanye-kampanye yang akan membawa pengaruh Mesir hingga ke Sungai Efrat. Pada abad-abad berikutnya, para juru tulis akan menceritakan Megiddo sebagai pertempuran besar pertama yang pernah dicatat secara rinci. Terukir di dinding Karnak. Sementara itu, di dalam kekaisaran, ritme kehidupan sehari-hari terjalin erat dengan proyek-proyek monumental. Amenhotep III, seorang penguasa yang berwawasan luas dalam diplomasi dan visi, mengawasi perkembangan perdagangan dan konstruksi monumental. Luxor dan Karnak muncul dari hamparan pasir. Kuil-kuil batu dan cahaya ini mencerminkan otoritas ilahi Firaun. Para pengrajin mengukir hieroglif pada tiang-tiang yang menjulang tinggi bagai pohon batu, sementara para tukang batu memahat balok-balok batu besar. Keringat mereka bercampur debu saat mereka membentuk kontur kekaisaran. Pernikahan diplomatik diselenggarakan di seluruh Mediterania dan Timur Dekat. Emas mengalir di sepanjang sungai Nil sebagai upeti. Namun perubahan seringkali menjadi awal dari pergolakan. Akhenaten, seorang visioner dan seorang bidah, memperkenalkan revolusi keagamaan yang mengguncang fondasi Mesir. Aten, cakram matahari, menjadi pusat pemujaan, melampaui panteon selama berabad-abad. Seni bertransformasi seiring dengan iman. Sosok-sosok memanjang, wajah-wajah tenang, momen-momen rumah tangga yang dipenuhi keanggunan dan keintiman yang sebelumnya tak terlihat dalam batu atau lukisan. Kuil-kuil dewa kuno terdiam, para pendeta dan juru tulis menyesuaikan diri dengan pasang surut kekuasaan. Namun, di balik ketenangan Amarna, ketegangan membara. Setelah Akhenaten, Tutankhamun memulihkan pemujaan tradisional Amun dan dewa-dewa lainnya. Makamnya, yang tersembunyi jauh di dalam lembah para raja, kelak menjadi temuan ikonis. Makam itu menyimpan potret budaya yang menakjubkan selama ribuan tahun. Topeng emas, perhiasan yang rumit, dan benda-benda sehari-hari yang mencerminkan persimpangan ritual, seni, dan kehidupan. Namun, di antara para raja agung kerajaan baru, Ramses II berdiri sebagai pejuang sekaligus pembangun. Ia naik takhta Mesir pada tahun 1279 sebelum Masehi, pada usia sekitar 25 tahun. Kebangkitannya terjadi pada masa dinasti ke-19 setelah masa pemerintahan ayahnya yang relatif singkat, Seti Ptahemon, seorang raja yang telah mulai menegaskan kembali pengaruh Mesir di Suriah dan Kanaan. Wilayah di timur Laut Mesir, Levant, merupakan zona penyangga yang krusial.
Wilayah-wilayah ini kaya akan sumber daya, jalur perdagangan strategis, dan simbol legitimasi politik yang didambakan baik oleh Mesir maupun bangsa Het yang berekspansi ke selatan dari Anatolia. Ketegangan meningkat ketika kedua kekuatan tersebut berupaya menguasai negara kota yang sama. Ramses bertujuan untuk mengamankan perbatasan utara ini. Dengan demikian, panggung telah disiapkan untuk konfrontasi skala penuh pada tahun 1274 sebelum Masehi. Dataran dekat Kadesh terbentang luas dan tak kenal ampun di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya. Panggung luas, tempat nasib kekaisaran-kekaisaran akan segera ditentukan. Sungai Orontes mengukir benang berkilauan di tanah yang gersang. Di sebelah barat, pasukan Mesir berkumpul diorganisir menjadi divisi-divisi infanteri, pemanah, dan kereta perang di bawah pengawasan Firaun mereka, Ramses II. Melintasi dataran, pasukan Het di bawah Raja Muwatalli II bergerak maju dari utara. Keduanya berusaha mempertahankan Kadesh dan menegaskan kekuasaan atas koridor Levant yang diperebutkan. Ramses tidak menganggap enteng konfrontasi ini. Berbulan-bulan perencanaan yang matang telah mendahului pertemuan itu. Pengintaian dikirim melalui celah-celah tersembunyi, mata-mata mencatat posisi kereta perang dan benteng musuh, dan pengintai melaporkan sumber air yang penting bagi manusia dan kuda. Firaun sendiri berkuda di antara pasukannya. Tombak berujung perunggu dan busur komposit berkilauan di bawah sinar matahari terbit. Roda-roda kereta perang menghasilkan bayangan berirama di tanah kering. Setiap divisi tahu tugasnya. Pemanah untuk menghujani musuh yang mendekat, kereta perang untuk menyerang dengan cepat, dan infanteri untuk mempertahankan wilayah. Pasukan Mesir maju di sepanjang rute utama menuju Kadesh, terkendala oleh medan yang bergelombang dan penyeberangan sungai yang sempit. Ramses mengantisipasi bahwa orang Het akan mencoba menyergap di celah-celah antara perbukitan dan lembah sungai. Sinyal asap, utusan yang berkuda, dan sinyal yang telah diatur sebelumnya mengoordinasikan pergerakan ribuan orang. Ketika pengintai Het pertama muncul di Cakrawala, orang Mesir melepaskan rentetan anak panah. Proyektilnya menancap di perisai dan tunik musuh. Kuda-kuda meringkik dan meringkik saat para kusir kereta perang mengencangkan cengkeraman mereka. Perunggu beradu dengan perunggu saat pertempuran awal meletus di sepanjang tepi sungai. Orang Het merespons dengan keganasan yang disiplin. Kereta perang mereka cepat dan tangguh, melesat melintasi dataran. Roda-rodanya menghempaskan debu menjadi awan yang menyesakkan. Suara derap kaki kuda dan gonggongan perintah bergema di Kadesh, berpadu dengan jeritan orang-orang yang terluka dan erangan orang-orang yang terjepit di bawah kendaraan-kendaraan yang roboh. Ramses mengamati dari ketinggian. Ia tahu bahwa kehilangan kohesi di sini berarti bencana. Untuk menang, ia perlu memanfaatkan medan, memancing musuh untuk memperluas wilayah, dan menyerang pada saat kritis. Dengan lambaian tangannya, ia memberi isyarat untuk maju terkendali melalui celah sempit. Ini mengundang barisan depan Het ke medan perang yang sempit. Di sini, keunggulan jumlah mereka akan tumpul. Para pemanah Mesir menghujani kereta perang Het yang melintasi celah itu dengan anak panah. Setiap anak panah mengenai celah di baju zirah dan perisai. Kereta perang berbelok, bertabrakan, atau terbalik di tanah yang bergolak. Kuda-kuda menjerit panik. Infanteri menyerbu maju, perisai saling bertautan, tombak ditancapkan. Perunggu bertemu perunggu, pedang bermata baja menancap pada perisai. Ramses menunggang kudanya yang gagah, menyerbu ke medan pertempuran. Catatan dan relief kontemporer menggambarkannya di jantung pertempuran, menebarkan ketakutan pada musuh dan mengerahkan pasukannya. Pasang surut pertempuran terus berlanjut di dataran. Mundur pura-pura menarik unit musuh ke posisi terbuka, sementara bala bantuan tersembunyi tiba tepat pada waktunya untuk membalikkan keadaan. Bangsa Het, meskipun disiplin dan tangguh, mulai menderita akibat penguasaan medan dan strategi terkoordinasi bangsa Mesir. Namun pertempuran itu jauh dari kata menentukan. Kadesh tetap diperebutkan dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Kuda dan manusia sama-sama tergeletak di tanah, lumpur dan darah bercampur dengan debu gurun, sementara Orontes bergerak tanpa suara.
Namun bahkan ketika bentrokan itu mengancam akan berubah menjadi kekacauan, Ramses telah mengamankan kemenangan yang tak berwujud, reputasinya. Kabar tentang keberanian dan kepemimpinannya menyebar ke seluruh Levant. Diplomasi pun dilakukan karena tidak ada pihak yang dapat mengklaim supremasi absolut. Dalam beberapa bulan, Firaun merundingkan sebuah perjanjian dengan bangsa Het, salah satu perjanjian damai paling awal yang tercatat dalam sejarah manusia yang menyegel keseimbangan kekuatan yang rapuh. Setelah pertempuran, Ramses mengalihkan perhatiannya untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa tersebut. Kuil-kuil dan patung-patung menjulang di sepanjang sungai Nil, monumental dalam skala dan tujuan. Ramesseum, kuil pemakamannya di dekat Thebes, menjulang tinggi dengan tiang-tiang dan halaman-halaman, relief-relief yang menggambarkan pertempuran Kadesh dengan kedekatan sinematik. Kereta perang berbenturan, pemanah melepaskan tembakan, Firaun berjaya di tengah badai. Jauh di selatan, Abu Simbel dipahat dari batu karang hidup. Patung-patung kolosalnya menatap abadi ke seberang dataran banjir. Secara militer, kampanye-kampanye setelah pertempuran Kadesh memperkuat kendali Mesir atas Kanaan dan Suriah. Organisasi militer Mesir juga berkembang. Kereta perang yang terkoordinasi, taktik gabungan senjata, dan penggunaan pengintaian menjadi praktik standar. Sementara itu, kehadiran tentara di sepanjang perbatasan utara memastikan bahwa kekayaan biji-bijian, linen, dan emas Sungai Nil tetap terlindungi. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah kemegahan Ramses II dan Ramses III, Mesir menghadapi tekanan yang semakin ketat. Ketegangan ekonomi akibat mempertahankan garnisun-garnisun yang tersebar luas. Gelombang serangan Libya yang beruntun. Terganggunya jalur perdagangan seiring dunia zaman perunggu yang lebih luas jatuh ke dalam kekacauan. Erosi otoritas kerajaan yang lambat terjadi seiring meningkatnya kekuasaan para pendeta Amun yang berpengaruh di Thebes. Kekeringan dan berkurangnya banjir Sungai Nil melemahkan pertanian. Instabilitas internal memecah belah negara yang dulunya tersentralisasi. Pada masa Ramses ke-11, raja terakhir dinasti ke-20, Mesir secara efektif terbagi menjadi dua wilayah yang saling bersaing. Thebes di bawah Imam Besar Amun dan wilayah utara di bawah para penguasa militer di Delta. Apa yang dulunya merupakan kekaisaran yang membentang hingga Sungai Efrat menyusut menjadi wilayah yang terpecah-pecah. Ini adalah akhir dari kerajaan baru. Periode pertengahan ketiga. Pada tahun 1077 sebelum Masehi, kerajaan yang pernah bersatu, puncak kerajaan baru, mulai terlupakan. Dinasti-dinasti yang bersaing mengklaim kekuasaan di Tanis dan Thebes, sementara tentara bayaran dan pemukim Libya semakin berpengaruh di Delta. Di tengah desentralisasi ini, dinasti ke-21 dan ke-22 berjuang untuk mempertahankan kohesi. Firaun di Tanis memegang otoritas seremonial, namun kendali mereka seringkali lebih bersifat simbolis daripada praktis. Thebes, yang pernah menjadi ibu kota kekaisaran dan rumah bagi kuil-kuil besar Karnak dan Luxor, terus memberikan pengaruh budaya. Para pendeta, ahli Taurat, dan gubernur setempat menjalankan otonomi yang substansial. Pertempuran kecil berkobar secara sporadis, pertempuran lokal antara negara kota atau keluarga yang bertikai, tetapi skalanya lebih intim daripada pasukan besar kerajaan baru. Namun pada masa dinasti ke-25, sebuah transformasi yang luar biasa terjadi. Dari tanah Kush di Nubia, raja-raja yang kuat bangkit untuk memulihkan ketertiban. Pie, Taharka, dan Shabaka, raja-raja asal Nubia, berbaris ke utara menyusuri Sungai Nil menegaskan kembali otoritas terpusat atas delta dan sekitarnya. Benteng-benteng dibangun atau diperkuat, ditempatkan secara strategis untuk mengendalikan penyeberangan sungai dan rute perdagangan utama. Namun, raja-raja Nubia sangat cermat dalam melestarikan tradisi Mesir. Mereka memadukan simbol-simbol tanah air mereka dengan konvensi-konvensi yang telah mapan di sepanjang Sungai Nil. Seni dan budaya berkembang pesat di bawah dinasti ke-25. Kuil-kuil dipugar, patung-patung dipahat dengan keahlian yang luar biasa, dan hieroglif yang diukir pada granit dan batu kapur sekali lagi merayakan sifat ilahi Firaun dan kekuatan abadi Ma'at.
Lalu ada inovasi militer dan perhatian cermat terhadap benteng-benteng. Di sepanjang Sungai Nil, tembok-tembok bata lumpur dibangun kembali, menara-menara pengawas dipugar, dan pos-pos terdepan dijaga untuk memantau potensi ancaman dari delta atau lebih jauh lagi. Kereta perang, senjata perunggu, dan penyeberangan sungai yang strategis menjadi alat pengaruh. Namun, bayang-bayang Asyur yang semakin membesar mulai membayangi. Esarhaddon menyerbu pada tahun 671 sebelum Masehi. Kemudian pasukan Asyurbanipal menyerbu Thebes pada tahun 663 sebelum Masehi. Kota kuno itu terbakar. Kekuasaan Kush runtuh. Peristiwa-peristiwa beruntun ini, dua kerajaan, fragmen Libya, kebangkitan dan kejatuhan Nubia, penaklukan Asyur, semua ini melucuti Mesir dari cangkang pelindungnya. Periode akhir, pada tahun 664 sebelum Masehi, kekaisaran yang dulunya perkasa yang telah lama melemah akibat gejolak invasi asing dan pertikaian internal, kini berupaya bangkit kembali di bawah kepemimpinan Psamtik I dari dinasti ke-26. Berasal dari Thebes, ia menegaskan kendali atas wilayah yang terfragmentasi. Ia menyatukan kembali Delta Utara dan Lembah Nil Selatan di bawah satu pemerintahan. Kebangkitannya menandai Renaissance Site, sebuah periode yang ditandai oleh inovasi militer, sentralisasi birokrasi, dan restorasi budaya. Berdiri di sepanjang tepi Sungai Nil, orang dapat melihat perkembangan unit-unit infanteri yang terlatih. Pemanah bergerak diperkenalkan kembali. Kavaleri dan kereta perang disempurnakan untuk pergerakan cepat melintasi hamparan rawa delta. Angkatan laut direorganisasi, patroli berlayar di sepanjang sungai dan kanal-kanalnya, menegaskan kendali atas rute perdagangan dan memberikan pencegahan terhadap ancaman. Benteng di titik-titik strategis di sepanjang Sungai Nil memastikan bahwa kota-kota dan lumbung padi terlindungi. Kehidupan budaya juga berkembang pesat selama periode ini. Kuil-kuil di Memphis, Karnak, dan Abydos dipugar. Batu-batu dipahat dan dicat untuk membangkitkan kembali keagungan dewa-dewa yang telah berusia berabad-abad. Sementara patung-patung dan obelisk baru memuat nama-nama penguasa kontemporer di samping simbol-simbol tradisional kekuasaan dan kemurahan hati ilahi. Para pendeta melakukan ritual-ritual yang sempat terhenti akibat konflik selama puluhan tahun. Di pasar, para pengrajin memproduksi perhiasan, tembikar, dan barang-barang upacara, memadukan keahlian masa lalu dengan inovasi-inovasi halus yang terinspirasi oleh kontak baru dengan dunia Mediterania dan wilayah-wilayah tetangga. Bahkan ketika Mesir berkonsolidasi, tantangan tetap ada. Kekaisaran Neo-Asyur, kekuatan yang jauh namun tangguh, memberikan tekanan dari timur laut, menuntut perhatian dan diplomasi yang cermat. Kemudian, bangsa Persia datang dengan ambisi penaklukan yang secara berkala mengancam kemerdekaan kerajaan Nil. Kampanye militer dilakukan dengan presisi, para pemimpin militer bergerak di sepanjang sungai. Benteng-benteng dan menara pengawas strategis ditempatkan di sepanjang Sungai Nil dan di penyeberangan gurun, dan variasi musiman dalam banjir sungai menentukan waktu manuver. Perdagangan juga mengalami kebangkitan selama periode ini. Para pedagang dan diplomat Mesir melakukan perjalanan melalui sungai dan laut. Ketika bangsa Neo-Asyur menyerbu Mesir, respons militer berlangsung cepat. Saluran sungai memandu pergerakan pasukan dan sisi gurun membatasi manuver kereta perang dan kavaleri. Diplomasi menyertai kampanye militer. Aliansi dibentuk atau dibubarkan sesuai dengan pergeseran keseimbangan kekuatan. Renaissance Site juga ditandai oleh inovasi intelektual dan artistik. Prasasti kuil mencatat peristiwa sejarah dengan ketelitian yang diperbarui, sementara teks-teks keagamaan disalin dan dilestarikan dengan cermat, memastikan kesinambungan pengetahuan. Teknik metalurgi, keramik, dan patung disempurnakan. Bahkan pakaian dan perhiasan pribadi mencerminkan budaya yang memperhatikan kepraktisan dan estetika. Sungai Nil menyediakan material, inspirasi, dan makanan, sementara gurun menawarkan perlindungan dan pembatasan.
membentuk kehidupan setiap orang di sepanjang tepiannya. Terlepas dari kemajuan-kemajuan ini, periode akhir merupakan awal dari pergolakan lebih lanjut. Serangan Persia akhirnya menyebabkan periode pendudukan, dan sementara beberapa kota tetap menjadi pusat pemerintahan pribumi, yang lainnya berada di bawah kendali asing. Namun bahkan di bawah pendudukan, tradisi lokal Mesir tetap bertahan. Kuil-kuil tetap berfungsi, jaringan irigasi tetap terjaga, para pengrajin dan juru tulis meneruskan pengetahuan peradaban. Namun perubahan sedang berlangsung. Mesir Ptolemeus. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander dari Makedonia memasuki Mesir setelah menghancurkan pertahanan Persia di Issus pada tahun 333 sebelum Masehi dan merebut Tirus setelah pengepungan brutal selama 7 bulan pada tahun 332 sebelum Masehi. Tembok-temboknya dirobohkan batu demi batu. Mesir telah menjadi satrap Persia selama hampir 2 abad. Satrap Persia terakhir, Mazaches, tidak memberikan perlawanan. Garnisonnya yang tersisa terguncang oleh kemenangan Alexander di Granicus, Issus, dan kehancuran armada Tirus. Menyadari bahwa perlawanan akan sia-sia. Tidak ada pasukan yang bentrok di sepanjang sungai Nil. Tidak ada kereta perang yang bergemuruh. Sebaliknya, ketika Alexander mendekati Memphis, para pendeta berpakaian linen putih muncul dari bayangan kuil, membawa patung suci Petah dan Apis, menandakan bahwa Raja Makedonia akan disambut bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembebas dari kekuasaan Persia. Dari rawa-rawa delta barat hingga tebing-tebing kapur Mesir hulu, Alexander berkelana dengan perpaduan rasa ingin tahu dan perhitungan strategis. Di Memphis, ia dimahkotai dengan mahkota ganda Mesir hulu dan hilir, dan upacara-upacara yang lebih tua daripada polis Yunani manapun menyelimutinya, menandainya sebagai Firaun. Ia mengagumi skala kuil-kuil dan usia ritual-ritualnya, namun di pesisir utaralah, di hamparan pasir yang tersapu angin di antara laut dan danau Mareotis, bahwa imajinasi Alexander menyala. Ia melangkah di sepanjang pantai pada akhir tahun 332 atau awal tahun 331 sebelum Masehi, menandai denah kota dengan tepung yang dituangkan dari keranjang ketika tidak ada batu yang tersedia. Alexandrianya akan menjadi tempat percampuran budaya Yunani dan Mesir. Pelabuhannya yang megah dibentuk untuk menampung armada. Jalan-jalannya ditata dalam kisi-kisi yang mencerminkan kejelasan tatanan Yunani. Perpustakaannya di masa depan ditakdirkan untuk menjadi jantung ilmu pengetahuan Mediterania. Situs ini terletak di persimpangan laut dan sungai, dengan posisi yang sempurna untuk mengendalikan rute perdagangan yang mengalir dari Lembah Nil, Laut Aegea, dan seterusnya. Ketika ia meninggalkan Mesir akhir tahun itu untuk menghadapi Darius III dalam pertempuran Gaugamela yang menentukan pada tahun 331 sebelum Masehi, ia berangkat sebagai seorang raja yang telah menjalin dirinya ke dalam jalinan lanskap suci Mesir. Setelah kematiannya yang tenang, dinasti Ptolemeus bangkit dari warisan Alexander. Pada 323 sebelum Masehi, Ptolemeus Tremarun Soter mengambil alih kekuasaan dengan cermat menghormati adat istiadat Firaun di kerajaan angkatnya. Ia mengadopsi gelar-gelar, berpartisipasi dalam ritual, dan mengintegrasikan dirinya ke dalam lanskap keagamaan yang kompleks. Kultus Serapis, dewa yang diciptakan untuk menyatukan kepekaan keagamaan Yunani dan Mesir, menjadi titik fokus legitimasi dinasti tersebut. Di seberang delta, kuil-kuil dipugar. Prasasti-prasasti ditulis dalam aksara Yunani dan Mesir. Di dalam perpustakaan Alexandria yang agung, gulungan dan kodeks dari Mesir, Yunani, Persia, dan sekitarnya dikumpulkan, dikatalogkan, dan dipelajari. Euclides merancang fondasi geometri. Eratosthenes mengukur keliling bumi. Herophilus mengeksplorasi anatomi dan kedokteran. Mercusuar Alexandria, salah satu keajaiban dunia kuno, muncul dari Pulau Faros, suarnya yang berkilauan memandu kapal-kapal melewati arus berbahaya di pintu masuk pelabuhan. Di dekatnya, istana dan kuil mencerminkan dualitas budaya. Ketepatan arsitektur Yunani.
di samping skala monumental dan kekayaan simbolis tradisi Mesir. Tahun-tahun terakhir dinasti ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan Romawi. Seiring bayang-bayang Roma semakin membesar, kekacauan pun segera menyusul. Kleopatra 17 dan akhir sebuah era. Pada tahun 51 sebelum Masehi, Kleopatra 17, Firaun terakhir dinasti Ptolemeus, mewarisi kerajaan yang megah sekaligus rapuh. Kekayaan dan posisi strategis Mesir mengundang kekaguman sekaligus kecemburuan, sementara perpecahan internal dan intrik dinasti mengancam stabilitas. Saat-saat terakhir, Raja Sungai Nil dimulai bukan di sepanjang tepiannya, melainkan di seberang Mediterania, di Roma. Pada tahun 48 sebelum Masehi, perang saudara Romawi membentang di Cakrawala bagaikan badai yang bergulung dari seberang Mediterania. Julius Caesar tidak datang ke Mesir sebagai penakluk. Ia datang sebagai seorang yang mengejar musuh, mantan sekutunya, Gnaeus Pompeius Magnus. Diusir dari Italia dan Yunani setelah kekalahan di Pharsalus, Pompeius melarikan diri ke arah timur. Delta Sungai Nil terletak jauh dari medan perang Thesali. Namun pada masa itu Mesir berada di poros takdir Romawi. Pompei telah mencari perlindungan di istana Ptolemeus, percaya bahwa Raja Muda Ptolemeus Tebalze yang baru berusia 13 tahun akan menghormati aliansi lama. Sebaliknya, para penasihat raja membunuh Pompei di Pelusium pada 28 September 48 sebelum Masehi. Mereka mempersembahkan kepala Pompei yang terpenggal kepada Caesar sebagai hadiah yang mengerikan. Namun mereka salah menafsirkannya. Caesar terkejut. Kedatangannya di Alexandria pada awal Oktober tidak mendatangkan rasa terima kasih, melainkan kemarahan. Dan di jalan-jalan ibu kota yang tegang, perpecahan politik meluas. Kleopatra yang diasingkan oleh faksi istana meskipun merupakan rekan penguasa yang sah melihat peluang. Cerdas, multibahasa, dan terdidik mendalam dalam tradisi Yunani dan Mesir, Kleopatra memahami bahwa hanya dengan menemui Caesar, ia dapat merebut kembali mahkotanya. Ia menyelinap melewati pertahanan istana, melewati pengawal saudaranya. Ratu Sungai Nil telah menyelundupkan dirinya ke hadapan Caesar. Ketika ia muncul dari karpet, Caesar menyadari ketenangan, kecerdasan, dan legitimasinya. Maka ia pun tinggal di Alexandria untuk menengahi perang perebutan takhta. Faksi Ptolemeus Tebalze yang murka atas intervensi Caesar mengerahkan pasukan di Delta Timur. Yang terjadi selanjutnya adalah Perang Alexandria. Bagi Mesir, itu adalah pertempuran untuk bertahan hidup yang dilancarkan di jalan-jalan sempit di antara tembok-tembok bercat putih dan di tepi pelabuhan-pelabuhan yang penuh sesak dengan kapal-kapal dagang. Jenderal Ptolemeus Achillas memimpin pasukan besar yang setia kepada Raja Muda itu, berusaha mengepung wilayah kerajaan dan mengusir Caesar ke laut. Caesar yang jauh lebih unggul jumlah membentengi distrik istana dan pelabuhan. Sepanjang musim dingin, pertempuran meluas ke seluruh kota. Kebakaran terjadi di distrik Brukeion ketika pasukan Ptolemeus berusaha membakar kapal-kapal Caesar. Dalam kekacauan itu, sebagian kompleks perpustakaan rusak. Caesar memimpin pasukan gabungan Legiun Romawi dan Sekutu Mesir mempertahankan barikade darurat dan tembok-tembok istana siang dan malam. Beberapa kali konvoi pasokan disergap di sepanjang jalan Kanopik. Sungai Nil sendiri menjadi medan pertempuran untuk menguasai galangan kapal, lumbung, dan dermaga. Titik balik terjadi dengan kedatangan Mithridates dari Pergamon pada awal tahun 47 sebelum Masehi, yang bergerak ke selatan dari Suria untuk membantu Caesar. Di dekat desa Chaseion, sebelah timur Sungai Nil, saudara laki-laki Kleopatra mencoba menghentikan pasukan bantuan, namun Caesar berhasil menerobos barisan pengepung. Bergabung dengan Mithridates, konsul Romawi menghancurkan pasukan Ptolemeus. Selama proses mundur, Ptolemeus Tebalze tenggelam di Sungai Nil saat mencoba melarikan diri menyeberangi sungai. Pada musim semi tahun 47 sebelum Masehi, Kleopatra ke-7 dikukuhkan sebagai ratu, memerintah bersama adik laki-lakinya, Ptolemeus ke-14, meskipun kekuasaan sejati berada di tangannya.
Pada bulan-bulan berikutnya, ia berlayar menyusuri sungai Nil bersama Caesar. Persatuan antara Caesar dan Cleopatra menghasilkan seorang putra, Ptolemeus Pambaldas Caesarion, yang lahir pada tahun 47 sebelum Masehi, seorang pewaris yang melambangkan masa depan hibrida yang tidak siap diterima oleh Roma maupun Mesir. Namun pada tahun 44 sebelum Masehi, aliansi yang rapuh itu runtuh akibat hantaman belati di Roma. Caesar dibunuh di Senat. Cleopatra, yang menyadari betapa cepatnya politik Romawi dapat berubah menjadi bahaya, berlayar pulang bersama Caesarion. Mesir bersiap menghadapi gejolak berikutnya. Perebutan kekuasaan setelah pembunuhan Caesar melahirkan dua raksasa Romawi, Marcus Antonius dan Gaius Octavius. Yang terakhir, juga dikenal sebagai Octavianus, adalah cucu keponakan sekaligus putra angkat Caesar. Koalisi mereka yang tidak stabil berhasil mengalahkan para pembunuh Caesar di Filipi pada tahun 42 sebelum Masehi, tetapi Mediterania terlalu kecil untuk dua orang yang percaya diri ditakdirkan untuk memerintah. Antonius, yang mengamankan wilayah timur Roma, memanggil Cleopatra ke Tarsus. Dia datang bukan sebagai pemohon, melainkan sebagai inkarnasi Mesir. Firaun terakhir berlayar menyusuri sungai Cydnus dengan tongkang berbalut layar ungu. Para pelayannya mengipasi udara yang harum. Pertemuan mereka merupakan kebutuhan politik, tetapi memicu kemitraan yang membentuk kembali nasib sungai Nil. Bagi Mesir, Antonius menjadi pelindung sekaligus beban. Ia memulihkan wilayah yang pernah dikuasai Ptolemeus dan memberikan Cleopatra wilayah di Suriah, Siprus, dan Kilikia, membangun kembali wilayah pengaruh Mediterania Timur. Di Alexandria, Cleopatra berinvestasi besar-besaran di kuil, perpustakaan, dan lembaga ilmiah. Para pendeta melantunkan himne untuk Isis. Para juru tulis menyalin teks-teks kuno. Para astronom memetakan pergerakan planet dari observatorium atap. Mesir mengalami kebangkitan singkat, budaya, ekonomi, spiritual. Namun di Roma, Octavianus mengamati dengan curiga. Kemitraan Antonius yang semakin erat dengan Cleopatra, terutama donasi Alexandria pada tahun 34 sebelum Masehi, di mana ia secara terbuka menyatakan Caesarion sebagai pewaris sejati Julius Caesar merupakan ancaman langsung. Octavianus melancarkan perang propaganda dengan menggambarkan Cleopatra sebagai penggoda asing. Jenderal Romawi itu telah jatuh di bawah pengaruhnya, katanya. Mesir merasakan tekanan jauh sebelum pasukan tiba. Kafilah dagang tersendat, pengiriman gandum menjadi tidak teratur, dan utusan diplomatik memperingatkan akan datangnya pembalasan. Pada tahun 32 sebelum Masehi, konflik terbuka tak terelakkan. Cleopatra menggelontorkan kekayaannya untuk pembangunan angkatan laut, mengubah pelabuhan-pelabuhan Mesir menjadi gudang persenjataan. Galai-galai dilengkapi dengan ram perunggu. Para pemanah berlatih di sepanjang tepi sungai. Para insinyur membuat mesin pengepungan dan memperkuat tembok kota. Alexandria menjadi pusat saraf kerajaan yang bersiap untuk perlawanan terakhir. Dan kemudian datanglah Actium. Pada tanggal 2 September 31 sebelum Masehi, Antonius dan Cleopatra melabuhkan armada mereka di Teluk Ambrakia, memilih jalur sempit di mana kapal-kapal mereka yang lebih besar, Quinquereme Mesir dan kapal-kapal besar, dapat melawan pasukan Octavianus yang lebih lincah. Anginnya panas dan tak menentu. Laut berkilauan dengan keheningan yang menipu. Namun strategi berantakan, penyakit menyebar di perkemahan Antonius. Persediaan menipis. Laksamana Octavianus, Agrippa, memutus jalur pasokan mereka melalui laut, merebut pulau-pulau dan pelabuhan-pelabuhan penting. Di dalam teluk, moral merosot. Para pelaut Mesir jauh dari rumah merasakan kegelisahan bertempur di perairan asing, dikelilingi oleh pantai-pantai asing. Ketika pertempuran tiba, kapal-kapal perang Antonius yang berat kesulitan bermanuver. Kapal-kapal Liburnia Agrippa yang lebih ringan melesat di antara mereka. Asap mengepul dari dek-dek yang terbakar. Dentang kait pengait, desisan panah api, dan derak kayu lambung kapal yang saling bertabrakan memenuhi udara. Cleopatra, yang memimpin skuadronnya sendiri dari belakang,
melihat pengepungan semakin ketat. Armadanya, yang dibangun untuk mempertahankan pantai-pantai Mesir, bukan untuk berperang melawan musuh yang berkepanjangan, sedang dihancurkan. Cleopatra menerobos celah barat dengan 60 kapal dan melarikan diri ke selatan. Antonius melihat layarnya yang khas mundur, melepaskan diri dan mengikutinya. Bagi musuh-musuh mereka, itu tampak pengecut. Namun dari sudut pandang Mesir, itu adalah strategi yang lahir dari kebutuhan. Sang ratu ingin menyelamatkan armada yang tersisa kembali ke Sungai Nil dan menyusun kembali kekuatan, namun kerusakan telah terjadi. Actium telah menghancurkan aura ketangguhan Mesir. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Octavianus melancarkan invasi terakhirnya. Legiun-legiunnya berbaris dengan cermat di sepanjang pantai dan menyusuri delta, merebut Pelusium, gerbang kuno Mesir, dan bergerak maju menuju Alexandria. Cleopatra berusaha mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Ia membentengi ibu kota, menimbun gandum, dan mengirimkan permohonan mendesak kepada sekutu-sekutu yang tersisa. Kavaleri Mesir berpatroli di gurun-gurun di sebelah timur kota. Para pemanah mengambil posisi di tembok-tembok kota. Awak angkatan laut memperbaiki kapal-kapal yang selamat dari Actium. Namun perlawanan terhenti. Pasukan Antonius yang tersisa membelot di Hipodrom Alexandria, menyerah kepada Octavianus. Akhir itu datang dengan tenang, nyaris pelan, seperti keheningan sebelum badai pasir turun. Ketika Antonius, yang disesatkan oleh laporan palsu tentang kematian Cleopatra, menghunus pedangnya sendiri, Cleopatra tahu bahwa penghalang terakhir antara Mesir dan penaklukan telah runtuh. Ia mundur ke mausoleumnya yang sudah dibangun untuk mengantisipasi momen ini. Di sana, ia bersiap untuk tindakan terakhirnya. Octavianus, yang tiba tak lama kemudian, berusaha mengaraknya sebagai tawanan melalui Roma. Cleopatra, yang memahami kekerasan simbolis dari pawai semacam itu, memilih kematian dengan caranya sendiri. Entah dengan gigitan ular berbisa atau campuran racun, ia meninggal pada 12 Agustus 30 sebelum Masehi. Kematiannya mengakhiri 3000 tahun kekuasaan Firaun. Kuil-kuil dan makam-makam tetap ada. Sungai Nil melanjutkan banjir abadinya. Namun tongkat kerajaan berpindah dari tangan pribumi dan Helenistik ke tangan Romawi. Mesir menjadi sebuah provinsi, lumbung pangan kekaisaran. Herodotus berabad-abad sebelumnya telah menggambarkan Mesir sebagai negeri kuno, wilayah yang lebih tua daripada yang dapat dibayangkan, adat istiadat dan monumen-monumennya tak tertandingi. Pada masa Cleopatra, kekunoan itu telah menjadi sejarah. Para cendekiawan terus mencatat. Para pendeta terus melakukan ritual-ritual suci. Negeri itu sendiri melanjutkan ritme abadinya. Namun kisah Firaun dan piramida telah mencapai kesudahannya.